Apakah kamu mau jadi lebih produktif lagi? Sekarang masih merasa kurang produktif dan mau jadi produktif? Atau sekarang kamu sudah cukup produktif, tapi ingin terus meningkatkan produktivitasmu? Ikuti 6 langkah sederhana ini dan kamu akan jadi sangat-sangat produktif. Halo, kembali lagi dengan aku Umar di channel Pembelajar Produktif. Buat kamu yang baru ikutin video-video dari channel ini, selamat datang. Di sini kamu akan mendapatkan tips-tips pengembangan diri dan produktivitas. So, jangan lupa untuk subscribe. Ini adalah 6 langkah untuk lebih produktif yang sering aku bagikan dan ajarkan ke klien-klien coaching aku. Dan sebenarnya langkahnya sangat-sangat sederhana. Kamu pun bisa melakukannya. 6 langkah untuk lebih produktif. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu kita harus punya yang namanya goal. Kita harus punya yang namanya target. Kita harus punya goal yang memang visioner, kita menginginkannya dengan sungguh-sungguh dan juga inspiring. Bukan target-target yang sederhana, tapi target-target yang bisa menginspirasi kita. Target-target besar. Buat aku punya beberapa goal, punya beberapa target. Salah satunya pengen jadi penulis bestseller di bidang self-development. Apakah sekarang sudah tercapai? Belum. Tapi apakah aku ingin? Tentu saja sangat ingin. Aku benar-benar menginginkannya. Apakah aku sudah mulai melangkah? Sekarang aku sedang dalam proses menulis buku. Tidak tahu, mungkin ketika kamu nonton video ini sudah rilis, bisa jadi. Atau sedang lagi proses penerbitan. Tapi sekarang aku sedang menulis buku pertama. Silakan, kamu bisa tunggu juga. Dan itu adalah langkah pertama sehingga aku bisa menjadi seorang penulis. Dan langkah berikutnya menjadi penulis dari beberapa buku, menulis buku kedua, ketiga, keempat, hingga akhirnya nanti ada satu buku yang memang benar-benar disukai dan aku belajar polanya, mengulanginya kembali, dan akhirnya bisa menjadi seorang penulis self-development bestseller. Itu adalah salah satu goalku dari banyak goal-goal lainnya. Ada satu goal yang benar-benar membuat aku semangat menjalani hari. Kemudian yang kedua, tetapkan target, tapi harus target yang realistis. Nggak bisa aku langsung, oke, aku di akhir tahun 2022 ingin punya buku yang bestseller. Aku juga belum pernah menulis buku. Itu tidak masuk akal. Kita melakukan pembedahan dari target kita. Targetnya kita bedah menjadi langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai goal yang kita inginkan. Sebagai contoh, aku punya target di akhir tahun 2022 aku menyelesaikan naskah bukuku yang pertama dan telah di-ACC oleh penerbit. Sekarang sudah ada penerbit, sudah progres menulis sekitar 65% dan tinggal diselesaikan. Oke, jadi targetnya lebih realistis. Yang mana goal yang besar tadi kita pecah menjadi target. Entah itu target tahunan, target bulanan, atau target mingguan. Dari target akhir tahun aku menyelesaikan naskah buku, tentu dipecah lagi menjadi target bulanan dan target mingguan. Oke, minggu ini sampai chapter 7, minggu depan sampai chapter 8, minggu depan sampai chapter 9, minggu depan membuat lembar kerja. Jadi ada tahapan-tahapan, target-target kecil yang membuat aku bisa mengarahkan diriku ke goal yang aku inginkan. Step pertama goal, step kedua adalah target. Step ketiga adalah bikin plan, bikin rencana aksi dan tugas. Untuk kamu yang sudah akrab dengan to-do list, kamu juga bisa menggunakannya. Buat daftar tugas apa yang perlu kamu lakukan. Minggu ini mau ngerjain apa aja. Hari ini mau ngerjain apa aja. Buat daftarnya. Kenapa? Karena kalau tidak kita buat, kita lupa. Benar atau benar? Maka kita perlu menuliskan daftar aksi yang perlu kita lakukan. Daftar tugasnya apa. Dan cukup sampai situ. Yang keempat adalah scheduling. Membuat jadwal. Dari semua rencana aksi tadi, kita translasikan, kita ubah menjadi sebuah agenda, sebuah jadwal. Kamu bisa menggunakan tabel jadwal, kamu bisa menggunakan kalender, kamu bisa menggunakan catatan yang kamu tempel di dinding, atau buku jurnal agenda. Tapi biasanya aku mengajak klien-klien aku untuk menggunakan digital calendar, aplikasi atau software yang membantu kita untuk menjadwalkan sesuatu dengan mudah. Dan yang biasanya aku ajak orang-orang untuk lakukan adalah menjadwalkan di Google Calendar. Silahkan kamu menggunakan software yang lain juga boleh. Kemudian yang kelima adalah action. Jangan lupa untuk take action dan bangun momentum. Bangun momentum kita untuk terus berjalan, untuk terus melangkah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mulai action, rencana hanya sekedar rencana. Ada dua penyebab kegagalan. Yang pertama, kita berpikir tapi tidak mau bertindak.
Yang kedua, kita bertindak tanpa berpikir. Oke, yang kedua kita tahu, kita penting, planning, merencanakan itu penting. Tapi yang pertama, kita berpikir tapi tidak mau bertindak. Kita buat plan tapi nggak mau action. Akhirnya omong doang, wacana doang. Maka kita perlu merencanakan dan kemudian kita jadwalkan, lalu terakhir kita lakukan, kita eksekusi. Kita perlu memulai dari langkah pertama. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil pertama. Jadi kalau kita mau mulai nulis buku, contoh aku tadi, ya udah, mulai langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah hubungi penerbit, atau langkah pertamanya menulis bab 1 dari naskah bukuku. Jadi ketika kita sudah mulai, at least mulai aja dulu, maka nanti kita akan lebih mudah untuk melanjutkan ke step kedua, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang keenam adalah bentuk menjadi habit atau kebiasaan. Ulangi terus sampai nanti jadi kebiasaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan motivasi, inspirasi, semangat. Itu perlu. Ingat ya, motivasi itu perlu. Tapi motivasi itu hanya membuat kita melangkah, bukan terus berjalan. Untuk melangkah kita butuh motivasi, tapi untuk terus berjalan kita butuh pembentukan kebiasaan. Kita butuh membentuk yang namanya habit atau kebiasaan. Oke? Nah, ingat bahwa komitmenlah yang membuat kita memulai, tapi konsisten yang membuat kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Oke, jadi kamu lakukan 6 langkah tadi, itu akan membuat kita lebih produktif. Yang pertama adalah goal, kemudian yang kedua adalah target, yang ketiga adalah plan atau rencana, yang keempat adalah schedule atau jadwal, yang kelima take action, yang keenam habit atau membentuk kebiasaan. Ketika kita melakukan 6-6-nya ini, maka kita akan bisa jadi lebih produktif. Oke, sekarang silahkan kamu coba terapkan apa yang sedang kamu ingin capai. Buat rencananya dan mulai lakukan. Coba kamu bisa share juga di kolom komentar, kamu ingin pembahasan lebih dalam di topik yang mana? Goal, target, plan, schedule, action, atau habit. Silahkan kita bertanya, berdiskusi, dan menanggapi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-temanmu. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.